Apa? Mau ketemu Pak Mulyadi Dede Mulyadi, gubernur. Oh, dari mana? dari Jateng. Jawa Tengah. Iya, Malam tidur di mana? semalam nggak tidur. Nggak tidur? Iya. Ya Allah, tolong. Sama Adnan. Alhamdulillah saya komunikasi sama Ibu Bupati, posisi Ibu Bupati pun berada di Jakarta saat itu akan menemui Adnan. Ketika saya tanya, apa sih harapan dari Adnan ingin ketemu, katanya Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Sapti DL bersama Mbak Sapti di sini. Kali ini Mbak Sapti mau mereaksi yang lagi hangat di perbincangan di media sosial, yaitu nasib Adnan sekarang yang gagal bertemu KDM. Ya, sebelumnya Adnan ini bersepeda sejauh 200 km dari Brebes, Jawa Tengah menuju ke kediamannya Bapak Kang Deddy Mulyadi ya di Jawa Barat. Bagaimana nasibnya sekarang? Mari kita langsung saja melihat beberapa cuplikan videonya. Oke, sebelum melihat nasibnya sekarang, mari kita lihat bagaimana perjuangan Adnan ini dari Brebes, Jawa Tengah mengayuh sepeda 200 km menuju Jawa Barat. Mau ketemu siapa? Mau ketemu Pak Mulyadi Dede Mulyadi, gubernur. Oh, dari mana? dari Jateng. Jawa Tengah. Iya, Jauh banget. iya, Terus gimana? Mau tahu alamatnya? ya ini alamatnya bener nggak? Coba pengen tahu. Apa ini desa, alamat Lembur Pakuan, Desa Sukasari. Wah. Oh ya udah. Duduk dulu, duduk. Sini, duduk. Ini Dede dari mana? Dari Jateng. Namanya siapa? Adnan. Agnan, bawa ini nggak identitas? Coba pengen tahu. Oh, Apa kasihan pengen ya, ini sampai keringatnya nempel karena ransel itu. Dibuatin sama orang. Dibuatin. Coba sini pengen tahu, sini pengen tahu. Namanya Adnan Prasetyo, 15 tahun, Kampung Baru, Kabupaten Brebes. Nggak ada, udah sekolah. Sekolah udah keluar kelas 2 SMP, harusnya kelas 1 SMA sekarang. Kenapa keluar tuh? Nggak ada uang. Nggak ada uangnya. Jadi sekarang pengen ketemu Pak Gubernur. Udah izin sama orang tua? Orang tua udah nggak ada. Udah nggak ada. Kakak, adik, saudara? Saudara ada tapi di Jakarta nggak tahu. Sekarang Pak Gubernur lagi nggak ada karena hari libur ya. Udah makan belum? Belum. Belum. Minum belum? Cuma ada. Minum ada, udah makan. Nanti makan dulu ya. Ini dari sepeda dari mana nih? Dari Bumiawinya. Oh, terus tadi malam menginap di mana? Yes. Hah? Wes. Goes? Enggak, semalam tidur di mana? Semalam nggak tidur. Enggak tidur? Iya. Ya Allah, tolong. Oh ya udah istirahat dulu ya. Nah. Tujuan ketemu Pak Kasihan ya. Apa tujuannya? Dibantu. Masalahnya itu loh yang ditujukan kenapa ke Gubernur Jawa Barat ya, kenapa menuju ke KDM, kan ini anaknya dari Jawa Tengah, kenapa gak ke Gubernur Jawa Tengah gitu ya. Berarti Kang Deddy Mulyadi ini memang menjadi sorotan ya, sorotan bagi seperti Adnan ini ya, lihatnya langsung ke KDM gitu ya. Iya. Terus kalau di sini nggak ada Pak Gubernur, rencana mau kemana? Ke Subang, ke Pakuan, pakai alamat yang tadi. Iya. Naik sepeda dari jauh kamu hati-hati. Pantura itu kan mobilnya gede-gede. Assalamualaikum Pak Deddy. Nama saya Adnan. Saya dari Kabupaten Brebes, Kecamatan Bumiayu, Desa Kaliarang. Saya kesini naik sepeda. Saya ingin ketemu Pak Deddy. Saya dari Brebes. Bila beliau berkenan, saya ingin ketemu. Ya udah. Lanjut lagi ya.
Yang komen ya, masalahnya Gubernur Jawa Tengah kemana? Aku kira masih SD. Kasihan dia mau makan, takutnya ditanya mulu. Anak itu mana pemimpinnya? Cuma omon-omon dan mana pemimpinnya benar-benar merangkul. Saya terharu. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Aslinya Brebes. Udah berapa hari? 2 hari sama ini. Oh, Berarti ini jalur- lewat sini, Dek. Deket, Dek. Lewat Gambar Sari masuk. ya. Dan itu dikasih siapa? Dikasih Paku mana? Ininya bener. Kasihannya sampai tengah malam sendirian di jalan. Ayo ngomong sama. Tahu dulu sudah. Hah? Tahunya baru ngomong aja. Soalnya Namanya siapa? namanya Asna Nah, dan dari mana aslinya? dari Jawa Tengah. Tujuannya mau kemana? ke KTN. KDM, Kami Mulyadi ya. Kamu berangkat dari sana jam berapa kemarin? Jam 5 pagi. Jam 5 pagi udah nyampe sini. Ini Kabupaten Cibinong ya. Misalnya punya keluarga nggak? Di sana nggak ada keluarga. Ada keluarga sendirian, sebatang kara, yatim piatu. Terus sekolah gimana? Sekolah keluar waktu SMP. Tujuannya ke KDM itu mau buat apa? Siapa tahu ada kerjaan apa aturan. Oh iya, yang penting kita Pengen sekolah. Kalau kita yang penting kita jujur. Kalau ke KDM harus jangan jadi anak baik kalau kita terus kamu dari nggak ada sama sekali orang mau tahu. Misalkan dari sana aku sama KDM bilang dulu sama keluarga atau sama tetangga enggak ada Ini yang kedengeran nih suaranya. Lagi nih. Mas apa namanya? Mas apa? Mas Adnan, Ada nomor? Umur berapa tahun? umur 16 tahun. Alamat apa? Alamat Kecamatan Bumiayu. Oh, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes ya. Iya, Bapak? Papa udah nggak ada. Udah nggak ada. Siapa namanya? Papa Siapa ya? Nama bapaknya? ya? nama bapaknya nggak tahu. Nggak tahu, Soalnya ya. dari kecil udah Udah ditinggal. nggak ada. Tinggal. Ibu masih ada. Ibu udah meninggal pas Umur berapa? ujian kelas 6. Kelas 6. Berarti umur berapa nih? Masih umur 12, 12 tahun. Sekarang umur berapa kamu? 16 tahun. 16 tahun. Berarti 4 tahun ibu nggak ada ya? Iya, Nah, kabarnya terakhir, berarti kamu anak piatu ya? iya. Dari mana tinggalnya? Di yatim piatu apa? Gimana yayasan yatim piatu? Tinggal di tempat lama ini tinggalnya. Di itu panti asuhan. Panti asuhan apa namanya? Panti asuhan apa? Panti asuhan Muhammadiyah. Muhammadiyah Bumiayu. Nah kabarnya kamu sampai Jawa Barat tuh naik sepeda, Iya. naik sepeda sendiri. Berapa hari? 2 hari. 2 hari. Istirahat di mana? Ya enggak, ini dari Brebesnya ke kan asalnya dari Bumiayu ke Brebes, ke Cirebon 1 hari, terus dari Cirebon ke itu Nah Jawa ketemu Barat dengan sana. kalian di mana dia? Kalian iya. ketemu? Belum langsung? Enggak, belum. Belum ketemu sampai Ketemu sekarang? pas semalam baru itu Baru apa? kontekan sama kakaknya KTM. Kakaknya belum ketemu sampai sekarang. Belum. Nah kamu dengan bupati udah kemarin. Oh, Semalam Semalam ketemu. Yang nyuruh siapa mas nyampe ke sana mas? sendiri. Oh sendiri niatnya. Sepedanya sepeda siapa? Sepedanya itu bawa dari panti asuhan. Punya siapa? Punya panti asuhan. Oh punya. Berarti kamu balik Pak, pakai sepeda juga apa? Diantar Eh, balik ke pakai mobil ya? Ya. Hari ini sampai ke sini berarti pakai diantar. Iya, Diantar sama siapa? dia ada Sama sama dinas sosial ya. Sama Arif Iya. Ahmad Uli ya. Ya. Dia pendidikan juga ya. Oh iya. Masih sekolah. udah keluar kelas 2 SMP. Kenapa bisa keluar? Pas itu kan kakeknya meninggal, jadi nggak ada yang biayain. Meninggal. Berarti kakek ibu, kakek nenek udah meninggal semua. Iya,
Ada niatan untuk sekolah lagi? Arden mau sekolah Ada. lagi. Oh. Terus kemarin niatan ketemu kakekmu apa? Ya pengen ketemu doang. Tahu KDM dari mana? Kan sebelumnya di Cirebon ikut orang, terus dipinjemin HP, terus nggak sengaja lihat itu Oh. KDM di TikTok. Berarti tahu KDM itu di kota Cirebon. Ya tahunya Itu kan Dem kan Jawa Barat ya. Kalau Jawa Tengah, kenapa kamu nggak peduli sama Ahmad Lutfi? Kenapa nggak Jawa Tengah? Maksudnya kamu nggak sana? Dia kan Jawa Tengah bukan Jawa Barat. Kenapa nggak Jawa Tengah? Lutfi Iya. tahu ya? Soalnya kenapa? soalnya itu pengen ketemu KDM, terus belum tahu juga yang di sini. Belum tahu juga sini. Nah, ketemu dengan Bupati juga belum kenal. Baru Udah semalam. pernah ketemu. Udah pernah ketemu. Iya, di dengan Bumiayu. Bupati. Harapan kamu bagaimana selaku Mas Adnan? Orang yang nggak sekolah putus sekolah mau sekolah lagi apa enggak? Terus bagaimana? Mau sekolah lagi. Sekolah lagi ya. Mas Hmm. juga ya. Iya kelas 2 SMP. Nah, Bupati sudah ngomong apa kamu? Iya. Gimana? Kamu nanti sekolahnya di mana gitu? Udah ngomong. Ngomong di mana sekolahnya? Sekolahnya Hah? di SMP 2 Brebes. Oh, di SMP 12. Nah, tinggal di mana? Tinggalnya di pesantren. Oh, tinggal di Pesantren. pesantren. Oh iya, sih kan pesantren. Karena ketemu KDM itu mau apa? Mau itu pengen ketemu doang. Ketemu doang, Ya. bukan nyari bantuan yang lain. Ya siapa tahu dibantu. Soalnya kan orangnya juga kayak gitu baik. Ya Bapak KDM terkenal baik ya. Anak ini tahunya dari TikTok, Bantuan apa dari inspirasi Ya Bapak KDM. itu apa ya buat makan sehari-harinya. Sehari-harinya. Karena tinggal di mana? Sebelumnya Iya, di Bumiayu. Bumayu. Desanya Desanya desa Kalierang. Kalialang ya. Kalierang. Kalierang. Oke. Udah. Seperti saya nekat ya, anak sekecil ini nekat dari Jawa Tengah ke Jawa Barat gitu loh. Gagal bertemu Deddy Mulyadi, begini nasib Adnan sekarang. Bocah yatim piatu yang nekat goes dari Brebes ke Subang. Adnan Prasetyo, bocah 15 tahun asal Brebes, viral setelah nekat mengayuh sepeda sejauh 200 km menuju Subang demi bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi untuk meminta bantuan. Sayangnya pertemuan itu tidak terwujud. Anak yatim piatu ini mengaku putus sekolah karena keterbatasan ekonomi. Kisahnya sontak menyentuh hati netizen hingga akhirnya Bupati Brebes Paramita Widya Kusuma turun tangan dengan didampingi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Brebes. Ia menjemput langsung Adnan dan berjanji menanggung seluruh biaya sekolah dan kehidupan sehari-harinya. Salut untuk Bupati Brebes yang merespon cepat dan memberi harapan baru bagi masa depan Adnan. Bagaimana pendapat kalian? Wah, di sini langsung banjir komentar positif ya untuk Bupati Brebes. Mantap Bupati Brebes. Tapi aparat kelurahan dan kecamatan kurang peduli dengan masyarakatnya, hanya mementingkan perutnya sendiri. Waduh ya. Untuk Ibu Bupati Brebes tolong Ibu pertemukan dulu anak ini dengan KDM. Kasihan Bu, sudah jauh-jauh goes sepeda, wujudkan di mimpi adik ini buat jumpa dengan Bapak Aing ya. Tapi sungguh sangat menginspirasi, dikenal baik di kalangan masyarakat. Gagal bertemu Deddy Mulyadi, begini. Saya koordinasi dengan Ibu Bupati melalui WA pribadi, dan dari Ibu Bupati memberikan tugas dicari sampai ketemu. Terus Ibu ke Subang itu? Saya siang itu langsung ke Subang. Ketemu di mana, Bu? Jadi posisi saya menyisir jalan Subang, itu ternyata tidak ketemu. Akhirnya pas lepas maghrib, saya harus ke Polres Subang. Di Polres Subang, di situ saya minta bantuan, saya hadir atas nama pemerintah daerah, ingin mencari tahu keberadaan Adnan. Yang kebetulan di Polres itu juga viral, sudah pada melihat video itu ya. Nah akhirnya dari kanitnya itu mencari tahu di jajaran Polsek Subang, ada salah satu polsek yang menginfokan bahwa Adnan berada di salah satu polsek.
Ya, jadi setelah itu anak kan diantar dari Pak Kapolseknya nih ke Subang. Jadi saya ketemunya di Polres Subang sama Adnan. Alhamdulillah saya komunikasi sama Ibu Bupati, posisi Ibu Bupati pun berada di Jakarta saat itu akan menemui Adnan di Subang. Alhamdulillah ya. Akhirnya ketemu di Subang sama Ibu Bupati juga di Subang. Ini Adnannya sudah Di kilometer rest area 130 saya bersama Bupati. Ibu Bupati, anak sudah saya bawa atas nama diserahkan kepada Pemda Brebes ya. Dan di situ ketika saya tanya apa sih harapan dari Adnan ingin ketemu, katanya fans beratnya Pak KDM, sering menonton di TikToknya tapi dia nggak punya HP, di TikTok teman karena fans berat. Masya Allah, alhamdulillah ya. Sekarang Adnan sudah berada bersama bupatinya ya. Ketika mendengar info dari Ibu Bupati bahwa ada Adnan yang ingin mencari KDM itu, langsung menugaskan kepada kami dari Dinas Pendidikan untuk mencari tahu posisi Adnan ada di mana. Dan alhamdulillah posisi Adnan itu memang masih di Subang. Saya dengan tim itu ketemu di Polres Subang dan Adnan diantar ke Polres Subang. Jadi itu salah satu upaya dari Pemda untuk mengamankan Adnan agar bisa kembali pulang ke Brebes lagi. Bantuan seperti apa yang diberikan untuk bisa tetap Adnan ini bisa sekolah? Jadi sudah kami diskusikan dengan Ibu Bupati bahwa bantuan yang akan diberikan adalah karena Adnan ini anak DO di kelas 8 SMP, yang awalnya di SMP 2 Bumiayu, kemudian pindah ke SMP Bustanul Hulu Bumiayu, dan karena nggak betah pindah lagi di panti asuhan. Maka kami berkewajiban untuk mengembalikan Adnan agar bisa kembali bersekolah. Sehingga nanti akan kami fasilitasi Adnan itu nantinya akan di pondok pesantren. Kalau menurut informasi Ibu Bupati bisa nanti di Asalafia yang dekat dengan SMP di lingkungan Kabupaten. Adnan mengaku dirinya kini hidup sebatang kara setelah ditinggal kedua orang tuanya, sedang saudaranya tinggal di Jakarta. Alhamdulillah, tapi sekarang saat ini Adnan sudah bersama Bupati dan sekolahnya juga sudah dibiayai ya. Kalau gak viral gak bakal diurus tuh bocah, saya yakin. Waduh, viral dulu baru diurus Bub Brebes. Pemerintah Brebes buat apa ya rakyat ditelantarin. Sudah kotar-ketir pemerintahan Jawa Tengah, karena kalau anak ini ketemu KDM maka viral lah sudah. Terus pasti ditanyakan di mana pemerintah desa selama ini. Tolonglah semua pemerintah Indonesia sensus yang betul-betul untuk membantu orang anak-anak yang gak mampu. Ya bisa jadi ini menjadi masukan untuk Bupati Brebes ya, untuk melakukan sensus dengan lebih tepat sasaran gitu ya. Bocah asal Bumiayu bersepeda di kediaman Dede Mulyadi, dijemput Pemkab Brebes. Oh, ini foto-fotonya aja ya. Coba ada yang mana lagi? Jangan dimarah-marahin ya gara-gara minta bantuan Bapak KDM, dia cuma cari harapan kok. Ih, kasihan banget anak sekecil itu ya. Taunya lewat HP, FYP di TikTok gitu ya, KDM, jadinya dicarilah KDM. Mungkin yang terlintas di pikirannya karena yang viral itu KDM ya, yang dia tahu KDM makanya dia cari KDM gitu ya. Mesti viral dulu ya, baru ditindak. Itu kepala desa dan aparat pemerintahan dibawa kemana aja. Aku yakin KDM tetap bantu dia walaupun belum ketemu. Alhamdulillah Pemkabnya peka. Tapi mungkin kalau udah sampai Subang, alangkah baiknya sowan ke KDM, setidaknya dipertemukan Adnan karena dia fansnya KDM. Masya Allah, Bapak Aing ya, fansnya luar biasa. Tidak hanya dari Jawa Barat saja ya, tapi dari provinsi-provinsi lain juga. Alhamdulillah Bupati Brebes gercep menangani setiap masalah. Adnan yang kemarin naik sepeda pengen ketemu Bapak Kang Didi Mulyadi namun belum sempat ketemu. Langsung dijemput sama Ibu Bupati Brebes. Ini anaknya Adnan ya, akan jadi anak asuh Ibu Bupati. Alhamdulillah ya, ini sekarang kabarnya sudah dijemput oleh Bupati Brebes. Alhamdulillah. Banyak yang komen juga setidaknya dipertemukan dengan KDM ya.
ditunggu VT pertemuan Adnan sama Pak Dedi. Tapi alhamdulillah pokoknya Adnannya sudah terurus gitu ya. Kang, lihat Ini ada komentar dari netizen, kita lihat. datang naik sepeda untuk ketemu Kang Dedi, bantu dia bang, dia naik sepeda. Alhamdulillah si Adnan sudah sampai Subang. Banyak warga dan aparat seperti TNI Polri yang memfasilitasi keberadaan dia di sana. Tapi info terbaru katanya udah dijemput sama Bupati Bumiayu untuk dibawa pulang dan disekolahkan karena dia kan seorang diri, nggak punya orang tua, yatim piatu, dan keluarga pun di Jakarta, entah di mananya di Jakarta juga. Tapi terlepas dari itu semua, ini adalah bukti nyata pukulan keras untuk para pemimpin pejabat seperti gubernur, wali kota, dan perangkat desa di Jawa Tengah. Kenapa seorang bocah Adnan rela naik sepeda ratusan kilometer hanya ketemu satu nama, satu tujuan, Bapak Aing, Kang Dedi Mulyadi. Kenapa dia harus jauh-jauh ke sana? Sementara banyak pejabat di daerah dia. Tapi tujuan dia, niat dia hanya ketemu Kang Dedi Mulyadi untuk dibantu, disekolahin. Karena dia nggak punya orang tua, saudara. Kemana pejabat kalian semua di sana? Kemana KPAI? Kemana orang-orang yang selalu mengkritik, menyinyiri program Kang Dedi Mulyadi? Adnan mungkin dia tahu dari orang kalau Kang Dedi Mulyadi itu sering bantu-bantu, sering-sering nyekolahin, sering jadi anak angkatnya, banyak. Adnan hanya diberi alamat Kang Dedi Mulyadi. Tolong semuanya yang untuk para elit, pejabat, kalau sudah tidak membantu, jangan mengganggu program Kang Dedi Mulyadi. Ini adalah satu bukti nyata Adnan, bocah yatim piatu. Ya Allah, semoga para pejabat, para pemimpin jangan sampai ada kejadian begini lagi. Jangan nunggu viral dulu, jangan nunggu rame dulu beritanya, baru pada sibuk, pada gerak cepat. Tolong, ini adalah bukti nyata Kang Dedi Mulyadi benar-benar. Jangankan kita yang udah tua, bocah pun tahu seorang hati Kang Dedi Mulyadi gimana. Terharu, intinya terharu, sedih melihat Adnan tuh. Cukup sekian video dari Mbak Septi. Dari beberapa video tersebut membuktikan bahwa memang Gubernur Jawa Barat itu menjadi panutan ya untuk tidak hanya di wilayahnya, tapi juga seperti anak Adnan itu tadi, anak sekecil itu bisa merasakan ketulusan hati seorang KDM sehingga mencari Bapak KDM ya, Gubernur Jawa Barat, bukan mencari Gubernur Jawa Timur ya. Nah, gitu sekian ya video dari Mbak Septi. Semoga kalian suka videonya. Dan jangan lupa tolong bantu dukungannya dengan cara klik subscribe. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.